Bakal ngomongin janda. Udah. Kita udah syuting nih ya. Halo teman-teman di podcast Talk Live, kembali lagi di Talk Live. Let's talk about life. Iya. Ini nggak dikudeta lagi ya? Enggak. Udah bertobat mereka. Udah tobat kami. Kemarin kudeta nggak berhasil ya ternyata ya. Kudetanya tidak berhasil, harus di training lagi nih. Oke. Nah, teman, kita lagi bahas tentang satu topik yang menarik. Kita mau kulas tentang pemeliharaan Tuhan. Yes. Ya, kita mau kulas dengan pemeliharaan Tuhan, tapi kita bahasnya itu kalau misalnya tentang pemeliharaan Tuhan, Win, itu kan ngomongnya itu pasti tentang Allah memelihara, Allah mengasihi, Allah memberkati segala macem gitu ya. Tapi ternyata menunjukkan Allah baik. Tapi ternyata di Alkitab ada mencatat satu kisah tentang pemeliharaan Tuhan yang unik. Nah, jadi kita mau bahas tentang satu orang, yaitu janda. Kayaknya seru hari ini ya. Kita mau bahas janda di Sarfat katanya. Iya. Jadi bagi Anda yang janda-janda enggak? Sarfat itu nama wilayah ya, bukan janda Medan, janda Jakarta gitu kan? Iya. Sarfat nama tempat sih. Sarfat nama tempat. Iya, Sarfat nama tempat. Jadi kita bahas tentang ini janda ini unik nih di mata Tuhan. Ya, janda ini unik di mata Tuhan. Jadi kita mau kulas tentang janda Sarfat. Yes. Udah pada Jandanya benar-benar janda loh ya. Iya, jandanya ini benar-benar yang tadi janda Medan, janda Jakarta. Janda Medan. Janda ini memang janda. Cuma masalahnya siapa nama janda ini? Ada yang tahu? Nggak, sebelum itu ini dulu coba janda itu apa? Kami kan nggak tahu, masih kecil. Kami polos, nggak tahu janda itu apa ya. Iya, teman-teman boleh komen di kolom komentar janda itu apa ya. Tolong Buat teman kita yang belum tahu ya. Kita yang tidak tahu janda. Jadi janda itu adalah J, ya apa J? Ada belum? Mikir lagi. J ya. Aduh, apa ya? J jemaat. Oke. Anda mau apa? Tidak ya. Tidak pas. Kita berpikir lagi. Iya. Ya, janda pastinya sudah bercerai ya. Bukan bercerai kali ya. Bukan kehilangan suaminya ya. Kehilangan. Ya, karena mungkin suaminya udah meninggal duluan. Itu juga disebut janda. Ya sebenarnya kalau cerai juga janda sih. Tapi kalau kita lihat dalam kisah ini bukan dari bercerai sih, lebih seharusnya sih lebih kepada suaminya udah meninggalkan dia, udah meninggal terlebih dahulu lah. Jadi dia kan kalau di zaman dulu itu kan benar-benar wanita itu ibu rumah tangga ya, nggak pergi bekerja. Jadi mereka hidup dari penghasilan suaminya, dari apa yang dibawa pulang suaminya. Jadi kalau suaminya udah nggak ada ya berarti janda ini ya kehilangan sumber pendapatan, bisa dibilang seperti itu, dan dia hidup dari berkekurangan. Ngomong-ngomong, janda ini kaya nggak ya? Tergantung. Kayaknya sih enggak ya. Tergantung warisan. Kalau janda yang diceritakan ini kaya nggak ya? Gitu. Tapi ada WA-nya. Ada WA-nya. Tapi ngomong-ngomong biar nggak salah, kita mungkin ini ya merujuknya kepada janda yang ada di 1 Raja-Raja 17 ya. Ayat 7 sampai ayat 24 ya. Iya, jadi teman-teman gimana itu kisah? boleh membaca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 4. 24. 7 sampai 24. Sampai 24. Jadi ceritanya ini si jandanya ini dia lagi survive nih. Dia lagi survive hidup tadi ya bukan sebatang kara sih, tapi dia hidupnya bersama dengan anaknya. Kemudian dia hanya punya 3 kayu. Kemudian punya segenggam tepung, lalu cuman sedikit minyak ya.
dan air. Jadi anehnya adalah, nah makanya tadi saya ada bertanya ya, kenapa janda ini sebenarnya kaya atau enggak gitu? Janda ini kaya atau enggak? Kalau dilihat ada yang kalau lihat sekitarnya atau lihat dari teks itu ternyata ada yang bilang bahwa janda ini sangat miskin sekali gitu. Ya kan? Kalau lihat dari teksnya, tapi kalau dilihat dari sejarahnya, kalau dari belakangnya sebenarnya pada saat itu kemungkinan besar janda ini adalah janda yang kaya waktu itunya. Janda yang kaya. Kenapa? Gitu. Karena kan ada satu masa itu alasan pertama adalah nggak ada suami. Mungkin tadi suaminya udah bekerja, habis itu meninggal, kemudian hartanya makin lama makin berkuras, ya kan? Terkuras, kemudian dia nggak kerjanya cuman nggak kerja lah mungkin ya kan. Kemudian fakta kedua adalah pada saat itu juga sedang mengalami kekeringan. Gitu. Musim paceklik gitu. Paceklik kok Musim paceklik gitu. Cekik bang. Cekik. Musim kering ya. Kawanku ada memang. Nice. Musim kering ya. Jadi dari musim kering kan akhirnya semuanya bertahan hidup ya, survive banget untuk hidup ya. Harta sudah terkuras, dia juga nggak kerja. Di tengah itu juga kekeringan pasti ya, biasalah ya kan. Kalau lagi kekeringan, harga naik, kebutuhan semua naik, semua orang butuh, orang ngejar siapa yang cepat dia dapat. Semua orang dengan mengalami panic attack gitu kan. Jadi akhirnya lama-kelamaan ya kekurangan mungkin ditampakkan di saat itu si janda ini ya sangat-sangat kekurangan. Dan yang tadi dibilang itu kayu yang tinggal 2-3 potong, tepung yang sedikit itu, minyak yang sedikit itu sisa hartanya loh. Sisa hartanya. Iya, sisa yang dia punya tinggal itu. Sisa harta, iya benar-benar sisa harta. Bisa nggak hidup seperti itu? Steven. Modalnya itu? Enggak. Kayak disensor aja ya yang bagian ini ya, di-cut. Saya harus bilang sensor. Harus pakai tit. Iya. Aduh. Yang depan atau belakang? Masih dilanjut. Nambah lagi. Masih dilanjut. Ayo. Gak bisa survive hidup kayak gitu. Kenapa nggak bisa survive kayak gitu? Gimana mau masa depan besoknya makan apa? Hari ini makan apa? Hari ini mungkin masih bisa. Oke Dia lah, masih makan. bisa makan buat hari ini, tapi Besoknya nggak tahu mau makan apa. Pasti nggak bisa makan dia. Ya namanya juga manusia ya. Kalau kayak gitu pasti dia bakal stres, bakalan berusaha nyari dong. Nggak mungkin dia ya udah besok aku makan apa nggak tahu ya. Dan aku nggak punya apa-apa. Masa aku diam di situ? Tapi lu percaya nggak dengan pemeliharaan Tuhan gitu? Kayak misalnya Aku percaya. Kalau misalnya percaya. Tapi dari kita juga harus ada usahanya dong. Nah, jangan cuma duduk gitu nunggu hujan makanan kan nggak mungkin kan. Kayak bangsa Israel. Nunggu mana? Nggak nunggu mana sih sebenarnya. Iya. Tadi di bagus sih yang jual itu tadi. Kalau dapat. Tapi di waktu seperti itu ya mungkin ya juga nggak ada pasarnya bro. Enggak ada Ya, masalah. nggak ada. Semuanya pada bokek ya. Iya. Nggak ada duit. Kita lagi ngomongin ini, jemaat itu lagi bingung. Apa yang dibicarakan? Iya loh. Tapi bener loh, nggak ada pasarnya loh. Semua orang mementingkan perut. Yes. Ya. Coba lu kalau Iya benar. kalau misalnya lu lagi ngejual itu ya kan ya itu aja gitu. Iya. Tapi kan setelahnya lu berbuat itu kan lu lapar kan? Yes. Lu lapar. Benar enggak ada Gimana pasarnya. cara isinya itu? Gimana iya kan masa cuman lu akhirnya mau lebih mementingkan hal yang itu, kepuasan itu ketimbang dengan lapar. Bingung ya kepuasan apa ya? Yang mau tahu behind the scene, nonton sampai habis. Tapi pastinya orang cari cara mengisi perut sih. Di dalam Ya kondisi apapun ya. pasti. mengisi. Apalagi kalau zodiaknya Taurus. Udah main zodiak lo. Main zodiak lo ini. Kenapa dari minggu lalu ngomongin zodiak? Sionya apa bro? Sionya apa bro? Babi api.
api. Ada elemen Ya, babi api. Babi api, bukan babi air ya. Babi air yang tuh yang celeng tuh yang di Kalau babi api jadi BPK bro. Iya. Oh iya, panggang ya. Lu terus tahu kan yang babi air yang lagi banjir tuh dibawa gitu digeleng. Tahu. Babinya Tapi kebanjiran. menurut aku bisa sih seharusnya. Bisa apa? Karena Bisa yang mana nih? Bisa yang mana nih? Bisa kepuasan? enggak. Oh enggak. Udah move on dong. Iya, Jangan. oke. Yang mana tadi? Enggak. Bisa. Bisa bagi aku mungkin karena gini ya, kesaksian dikit lah ya. Waktu itu aku umur 1-2 tahun. enggak. Kelas 5 SD aku loh. Berapa lah itu? 18 tahun. Kelas 5 SD. Umur 18. 9 kayak. Enggak. Jangan 18 lah bang. Kenapa harus tidak tebak lagi aja? Iya, kenapa harus nebak? Jadi di kelas 5 itu keluargaku kayak struggle gitu. Papa, mama cerai gitu kan. Tisu. Nggak ada. Tolong dong musiknya gitu. Terus. Nggak. Jadi aku ngeliat pemeliharaan Tuhan dan baru sadar sekarang ini sih sebenarnya gitu. Mamaku pergi gitu kan dari rumah. Ya, menjual. Sedangkan papaku enggak. Sedangkan papaku keluar juga nggak pernah pulang lah. Kayak pergi ada main judi gitu kan. Sama aku itu. Main cewek gitu-gitu kan. Nah, tinggal aku sama adikku. Itu uang bener-bener tinggal 4.000 waktu itu. 4.000 di rumah ditinggalin mama gitu kan. Nggak tahu lagi mau makan apa. Hari ini oke lah makan. Beli kuah. Beli kuah apa? Kuah ayam tuh loh yang di nasi padang itu. Tahu gitu kan. Pakai nasi. Untungnya ada nasi di rumah gitu kan. Habis itu besoknya udah nggak tahu beneran, nggak tahu mau makan apa lagi. Karena nggak punya siapa-siapa di Medan gitu. Tapi besoknya nggak tahu kenapa tiba-tiba tetangga yang bawain. Bawain apa, pizza? Enggak lah bang. Ikan Gue arsi. pengen Enggak dong. pizza loh jadi kayak. Udah. Kalpin tolong. Bawain apa tetangga? Bawain apa? Ya bawain makanan gitu. Boy makanan ya. Sampai Padahal tetangga pun pada saat itu nggak tahu, beneran nggak tahu soal masalah kita gitu. Bener-bener nggak tahu. Tiba-tiba dia cuma bawain karena ada acara doang. Oh dia ada pesta Ya. ya. Kayak berlebih Ya. kemudian kasihnya ke Dan tetangga. itu tahan 1 hari, 3 kali makan. Wow. Dia ngasih banyak. Wow. Tapi kayak sebelumnya lu Steven kayak macewa puji Allah atau besok makan apa gitu kan. Teringat Tuhan gak gitu? Kayak bener-bener teringat Tuhan atau lebih ke teringat macewa puji Allah cai-cai gitu? Lebih mikir adik makan apa kan waktu itu. Lebih mikir adik makan apa. Ya. Tapi setelahnya itu tidak mencari ke misalnya kayak biasanya kok religi itu kan kayak Tuhan gitu, nggak ada ya. Puji Tuhannya waktu itu nggak kenal Tuhan. Tuhan pula. Nah, gini ya. Jadi ini pertanyaan yang unik sih. Sebenarnya pemeliharaan Tuhan itu terjadinya hanya sama orang Kristen doang atau bukan sih? Gimana? Menarik. Ya. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Guys, Menurut kalian gimana? Menurut kalian gimana? Kalau pemeliharaan misalnya kayak Tuhan memberkati itu memang benar-benar sama semua orang atau sama hanya orang Kristen yang percaya sama dia aja? menurut aku semua orang sih. Semua orang. Jadi bisa dong kita nggak usah percaya sama Tuhan. Allah. Percaya sama Tuhan itu kayak apa yang udah kita terima gitu kan, kita rasain dari kasihnya itu gimana cara kita membuat itu balik gitu kayak timbal balik gitu ke Tuhannya gimana. Tuhan itu ya nggak tahu ya mau harapin kasih ke semuanya, pengennya semuanya percaya dia ya pasti pengen lah ya. Tapi kan itu balik ke keputusan kita masing-masing. Kita mau nggak terima Tuhan gitu kan. Tapi ya kalau Tuhan itu kasih berarti dia nggak ada membeda-bedakan, semuanya dia kasih. Bahkan ke yang nggak percaya sekalipun. Ini opini aku doang. Gimana menurut Sondang? Menarik ya. aku setuju sih. Jadi aku ada analogi kayak gini. Misalnya suatu saat aku udah nggak ada, udah meninggal gitu. Atau satu lagi Jos, misalnya bandingannya kita dua lah ya. Jos belum percaya, aku sudah percaya misalnya gitu. Nah aku percaya imanku yang menyelamatkan kan gitu kan, ya kan. Tapi dia kayak mana? Dia diselamatkan
atau enggak? Kan bingung ini sebenarnya. Dan aku yakin ada analoginya. Ketika detik-detik terakhir dia, mungkin Tuhan bakal nyatain diri dia ke dianya gitu, dengan cara apapun gitu. Iya. Jadi tergantung mau percaya atau enggak di saat detik iya. terakhir. Jadi setelah di sana nggak ada yang bisa ngejudge Tuhan. Aku kan nggak pernah dengar Tuhan. Aku nggak pernah dengar tentang Injil gitu. Oh berarti kayak sebenarnya Tuhan udah menyatakan diri kepada semua orang melalui pemeliharaan untuk hidup lu di dunia ini, hanya tinggal lu mau nerima atau enggak sebenarnya gitu. That's right. Biarpun secara langsung dia nggak ngomong gitu loh, maksudnya kayak maksudnya dia nggak pernah denger, nggak ada yang nginjilin dia gitu. Nah ini menarik nih. Ini cerita-cerita kalian mirip sama si Janda Sarfat. Oh ini disengaja. Kalian gimmick ya? Kalian gimmick ya? Tapi sebenarnya ini sebenarnya nggak gimmick loh. Aku kan kasih gimmick sih ini. Aku kasih materinya baru berapa jam gitu ya, malu kali aku. Gimana? Tadi pagi guys, tadi pagi. Tadi Pak. Dikejarnya kemarin tadi Pak. Gini ya, Janda Sarfat ini bukan dari bangsa pilihan Tuhan. Tapi yang terbuang. Dia itu kan di daerah Sarfat ya, daerah Sidon, berarti di daerah orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah Baal. Oh jadi, nah itu makanya Tuhan memelihara dia sekalipun dia bukan bangsa pilihan Tuhan loh. Iya. Tuhan memelihara dia sekalipun dia bukan bangsa pilihan Tuhan. Dan kenapa nih unik? Uniknya adalah dia memahami Allah secara pribadi dan mengalami Allah secara pribadi melalui pemeliharaan Tuhan. Gini, jadi waktu sebelum ini ceritanya selain kisah hidupnya yang kisah hidupnya yang miskin ya, sudah mau mati lah misalnya. Sama kayak tadi dia cuma beberapa tepung, kayu, air, minyak, terus anaknya sakit lagi. Wah bener tuh. Besoknya dia nggak tahu lagi besok mau ngapain gitu. Kayak ya udahlah bener, mau mati lah gitu loh kan gitu. Di tengah itu malah ada satu orang lagi yang diutus Tuhan untuk dia, yaitu Nabi Elia. Nah, Nabi Elia juga lagi survive tuh. Dia nggak ada tempat tinggal, dia mungkin nggak ada uang juga. Dia dapat juga pemeliharaan Tuhan dan makanan juga dari Tuhan, hanya dari Tuhan, bermodalkan dari Tuhan benar-benar plek. Tapi disuruhnya ke si janda ini di daerah Sarfat. Nah, tapi si janda ini sebelum punya kisah ini, di belakangnya tuh dia punya kisah dengan Tuhan, bahwa nanti ada nabi yang akan saya utus untuk kamu. Coba lihat ya, waktu Tuhan nyampaikan ke dia, Tuhan gak nyampain tentang gue akan pelihara lu loh. Gue akan pokoknya lu terima nabi ini dan lu akan diberkati, nggak ada. Dia cuma bilang ada nabi yang akan bertemu. Wow. Stephen, kalau misalnya satu hamba Tuhan yang diutus ke rumahmu dan di tengah besoknya itu jatuh tempo rumahmu, lu terima? Maksudnya untuk bayar gitu. Terus ada yang tiba-tiba ada yang ngutus. Iya, untuk hamba Tuhan itu tinggal di tempatmu. Padahal besok udah rumahnya jatuh tempo. Ya, manusiawi enggak lah. Kalau aku pribadi aku ngasih sih. Kenapa? Jadi nanti dia yang bayar, aku cabut duluan. Enggak lah, maksudnya. Maksudnya lu yang bayar. Lu udah susah kan gini kan. Memang mencoba bertahan loh. Secara logikanya kan kita udah susah banget nih urus diri sendiri, udah susah, anak lagi. Oh ada orang lain lagi, nggak mungkin dong. Ya kan? Iya. Ada pengalaman kayak gitu. Oh, puji Tuhan enggak. Puji Tuhan. Iya. Kok kita aku punya pertanyaan. Aha. Jadi bagi orang yang penyembah Baal itu, itu termasuk anak-anak Tuhan atau enggak? Jawabin. Kayaknya sih enggak lah. Ya enggak. Karena dia udah memilih jalan dia.
Meskipun dia tahu kan ada Tuhan nih, ada Baal, tapi dia lebih memilih ke Baal. Kalau dia nggak nyembah Baal, tapi dia belum pernah dengar Injil, anak Tuhan bukan? Ya kayak tadi, kan Allah mudah menyatakan dirinya Iya. melalui banyak. Seharusnya semua orang itu udah merasakan kasihnya Tuhan itu. Ya anak Tuhan boleh labelnya. Label anak-anak Tuhan itu ketika dia benar-benar sudah percaya menerima Kristus dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Berarti Nah, perlu kita ingat ini ya, kita manusia semua jatuh dalam dosa ya. Ya. Dan sudah pasti kehilangan relasi dengan Tuhan. Yes, pasti putus. Ya pasti putus relasi dengan Tuhan. Nah tadi aku kembali lagi ya sedikit flashback ke yang tadi ya. Jadi kayak ketika Tuhan menyatakan diri kepada semua orang ya salah satunya bentuknya pemeliharaan Tuhan. Tadi Tuhan menyediakan makanan, ya Tuhan menyediakan termasuk bagaimana Tuhan mengatur siklus bumi ini ya, kayak matahari bersinar, hujan turun dan sebagainya, itu kan bentuk pemeliharaan Tuhan tuh, biar tumbuhan bisa tumbuh ya, hewan-hewan juga bisa ini namanya berkembang biak dan manusia punya makanan ya. Jadi itu kan bentuk pemeliharaan Tuhan ya. Nah jadi itu yang Tuhan nyatakan kepada semua orang, Tuhan berikan buat semua orang. Nah kalau dalam bahasa teologinya itu anugerah umum ya disebut ya. Anugerah umum ya. Jadi semua orang menerima hal yang sama. Dalam hal ini kalau kita bilang pemeliharaan Tuhan lewat makanan, semua orang sebenarnya dapat walaupun dia sudah mengenal Tuhan secara pribadi maupun dia tidak mengenal Tuhan. Nah pada dasarnya ya kalau mau dibilang semua orang yang jatuh dalam dosa tidak mengenal Tuhan. Termasuk kita sebelum kita benar-benar percaya, kita juga nggak mengenal Tuhan hitungannya. Nah barulah ada yang namanya anugerah khusus yang Tuhan berikan lewat ketika kita mengenal anugerah keselamatan yang diberikan oleh Kristus itu. Nah, itulah kesempatan di mana kita tetap diberikan pilihan ya. Nah, ini kalau kita mengikuti teologi metodis ya kita punya kehendak bebas ya untuk bisa memilih kamu mau percaya nggak sama Tuhan. Kalau kamu mau percaya, kamu akan menerima anugerah keselamatan yang dijanjikan nanti itu loh. Kita bisa tinggal selama-lamanya dengan Tuhan di surga, di kerajaannya itu loh. Nggak bayar kosan ya di situ? Oh enggak ya. Nggak usah bayar kosan, nggak usah bayar sewa rumah. Di situ sudah ada bed up, 3 kali makan. Ya, ibu kosnya bagus kok. Nah jadi itu kalau misalnya mau dibilang orang yang menyembah Baal ya, yang bahkan yang mungkin ateis gak mengenal Tuhan, ya bukan anak Tuhan, tapi Tuhan tetap memelihara dia. Nah ya lewat yang tadi aku bilang itu loh, anugerah umum itu. Grace-based life. Stay tune. Stay tune. Nggak minggu lalu. Ini tayangnya minggu depannya. Iya. Jadi iya. Kok langsung jadi aja. Ya. Nah, dari cerita ini sama-sama survive nih. Jadi si jandanya lagi survive, si aliennya juga lagi survive, bertemulah mereka. Ya bertemu. Nah, ketika bertemu, ya aliennya enggak, ih janda nih. Itu kan enggak gitu. itu imajinasi orang sekarang ya. Janda nih gitu. Tapi yang sangat menarik dari kisah ini loh, si janda ini ketika di dalam kondisi dia susah dan orang minta makan sama dia, dia masih mau kasih loh. Iya. Ini patut dicontoh loh. Iya. Jadi nanti kalau aku susah tolong. Maksudnya gini ya, kalau kita realitanya di zaman sekarang, lu udah susah, terus gue datang ke lu dan minta, Jos, lu cia weh, abu ya, weh lu cuma goceng ah, ha, lai goceng hawa, wah boleh cia, lu di kisah ini gitu, di kisah ini gitu. Jadi kan gitu loh. beberapa minggu lalu jadi gini, enak nih. beberapa minggu yang lalu, jadi aku ngobrol-ngobrol sama teman, sama staff nih ya kan. Aku, Jos, satu lagi namanya Calvin. Iya kan. Jadi aku orangnya ada di balik layar lah ya, behind the scene ya. Jadi aku ngeliat, mak si Calvin lagi banyak duit ini ya kan. Oke. Aku cobain lah imannya. Calvin, kalau aku hari ini gak ada uang, kau uangmu tinggal itu, gue bilang gitu kan. Tinggal cuman itu. Mau nggak kau kasih aku makan? Apa jawabannya? Coba Coba jawabannya. Coba tebak. Mau.
Mampus kalau mau. ya kan saya lebih butuh katanya. Kalau soal makanan kayak Calvin lebih butuh deh. Lebih butuh Mungkin dia. kalau minta yang lain mungkin dia kasih. Iya. Jangan-jangan Calvin Taurus ya? Kenapa gitu? Enggak, dia Libra. Dia Libra. Ya. Sekali lagi saya buka ini bahasa zodiak di sini. Gak bercanda ya. Kok zodiak terus gitu ya. Sagittarius. Lanjut lagi. Dirimu apa, Bro? Naga emas ya. Kalau saya lebih senang yang babi api tadi itu. Babi api. Aduh. Babi terus kita. Jadi kalau secara kita yang zaman sekarang ya, diri sendiri aja udah susah. Gimana kita nolongin nih? Gimana kita nolongnya? Iya benar. Iya benar. Cerita ini tuh lucunya gitu. Jandanya ada kekurangan, anaknya udah mau mati, hampir mati lah gitu ya. Datang Nabi Elia, Gak ada stok makanan, udah nggak ada stok makanan, tinggal masih buat itu tuh kayak tepung segenggam, ada api. Itu kayak lu cuman Roti. lagi cuman, coba bakwan aja, itu pun bakwan boisek mungkin gitu kan. Cuman toh ami, cuy, ikut toh ami roti, lu hawas yang roti daripada lu kak lekia. Tapi kalau kita baca dengan lebih detail ya, sebenarnya di situ muncul sebenarnya keraguan juga sih dari si janda Sarfat ini. Nah, ketika Manusiawi ya, berarti. ya manusiawi sih sebenarnya dalam kondisi seperti kon dia bilang, aku cuman punya ini loh. Setelah kami makan, kami mati. juga mati gitu loh. Nah, tapi waktu Dia Elia menyadari ya? dia menyadari sangat manusiawi sih aku pikir ya. Manusiawi sih. Ya, dalam kondisi kita kejepit seperti itu, orang minta makan, aku aja susah, Bro, masih mau nolongin lu gitu. Iya. Emang ini Elia nih hamba Tuhan yang kurang ajar. Gak ada kan di tit gitu. Di lingkungan gak ada kan hamba Tuhan kayak gini kan. Gak ada. Jadi kasih hati minta jantung. Enggak, dikasih hati minta seluruh tubuh. Iya. Siapa namanya? Tapi coba. Tadi kan si jandanya kan punya keraguan. Punya keraguan. Realistis lah. Memang boleh. Wajar sih. Nah, coba kita soroti si Elianya. Si Elianya ya. Kalau si Elianya ya kita lihat di sini ya, dia sih meminta ini dibuatkan roti ya, dibuatkan katanya juga roti bundar kecil ya, karena kan terbatas ya apa yang dia punya ya. Kalau bisa dibuat satu roti kecil ya. Donat mungkin ya kalau mau kita gambarkan sekarang, satu biji donat kecil ya. Setelah itu kemudian barulah aku buat bagimu dan anakmu ya. Jadi dia minta dulu itu, bikin dulu loh kasih aku. Setelah itu kamu baru kalau ada lebih Baru ya kamu untuk bikinlah kamu. buat kamu dan anakmu gitu loh. Lebih nggak tahu diri di sini. Nah, tapi menariknya ya setelah itu dia bilang kepada si perempuan ini, tepung dalam tempayanmu tidak akan habis ya, minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dia kasih si janda Sarfat ini sebuah janji. Ya, Itu setelah dia makan. Sebuah doa. Sebelum dibikin ya, bahwa kamu tidak akan kekurangan sampai Tuhan beri hujan lagi gitu loh. Tadi sampai masa kelaparan ini selesai. Sampai pacekliknya selesai. Iya. Selesai. Paceklik. Kan ulang lagi kan? Kan ulang lagi kan? Tapi kalau kita lihat kelanjutan ceritanya menarik ya. Si wanita ini pergi dan berbuat seperti yang dikatakan Elia gitu loh. Dan setelah itu kita tahu bahwa minyak dan tepungnya itu benar-benar nggak habis sih. Karena gini, kalau kita lihat juga dari sisinya Elia, bro. Kalau kita lihat dari sisi Elianya itu, bisa nggak juga Elia berkata kepada Tuhan, Tuhan ngapain kok datangi janda, gitu ya? Kenapa aku datangi? Aku seorang nabi loh. Aku seorang yang punya posisi. Aku punya prestasi, ya kan? 450 nabi palsu loh. Iya. Itu dihalaunya sama dia pada zaman Ahab itu. Dan karena Ahab kenapa bisa menyembah Baal, karena kan ya pengaruh istri kan. Ya makanya jadi kalian nanti kalau yang calon-calon suami ya tolong ya istrinya harus diapakan gitu. Biar apa kali? Biar apa kali? Biar nanti nggak apa kali. Biar nanti nggak apa-apa ya. Iya. Apa sikit ya kan? Iya. Kita aja lah yang ngerti itu. Nah akhirnya kan nyembah Baal kan gitu, akhirnya nyembah Baal. Makanya si Nabi Elia itu diutus Tuhan untuk bertarung seperti itu. Nah dengan prestasi, dengan pengalaman, kenapa harus ke janda Sarfat?
kenapa harus ke janda gitu loh? Kenapa nggak ke yang lain gitu? Berarti kan kita mungkin bisa ralat ya bahwa kita nggak bilang Elia ini adalah nabi yang kurang ajar gitu ya, nabi yang kayaknya nggak tahu situasi gitu. Kita nggak bisa bilang itu juga, tapi dia benar-benar punya rasa egonya itu diturunin, dan dia punya, kalau aku bisa membahasakannya pakai kasih sih. Bagaimana seorang yang punya posisi yang di atas benar-benar turun ke bawah sampai mau nolongin lu, meskipun ya dengan permintaan yang unik ya, kemudian akhirnya dan dia mendoakan lu. Iya. Nah, kadang-kadang Tuhan ini punya great sense of humor ya. Jadi terkadang Tuhan suka bercanda. Suka minta ya, kalau kita baca juga di kitab Hosea itu, si Hosea malah disuruh pergi mengawini pelacur. Iya. Nanti mungkin lain kali kita bahas itu ya. Boleh. Agak-agak nyeleneh gitu ya tingkahnya gitu jadi. Ya. Tapi kita pakai pelacur, thumbnail. Gereja pelacur. Enggak. Oke. Iya. Clickbait. Aku udah kepikiran siapa yang mau diundang. Siapa? Sudahlah. Pip. Berarti nanti kalau diundangnya dia, tolong kita pakaikan max gitu ya. Iya, Bener-bener ya. Di blur. Tapi tolong ya, setelah itu jangan minta nomor WA-nya. Enggak, yang di blur dari leher ke bawah aja. Jangan minta nomor WA-nya. Ya. Tenang, kami nggak kayak gitu, slow aja. Micet aja. Iya, jadi kalau kita baca sampai selesai ini kisahnya sangat menarik sih. Tuhan sengaja minta Elia ya pergi ke janda Sarfat ya. Nah, tadi bilang Elia yang sudah pamornya udah oke lah ya, yang sudah punya prestige ini pergi ke seorang janda. Sebenarnya kalau kita lihat sampai akhir ini ya, di ayat 24, akhirnya justru dengan serangkaian kisah ini kita lihat akhirnya si janda Sarfat ini, wanita yang tadinya nggak kenal Tuhan, akhirnya dia bisa bilang, aku percaya bahwa engkau ini abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Gitu loh. Sampai akhirnya membuat si janda Sarfat ini bisa percaya sama Tuhan. Makanya walaupun terkadang caranya agak unik ya, agak nyeleneh juga ya. Jadi dia melihat pribadinya Allah itu melalui Elia. Benar. Jadi kedatangannya Elia juga ada maksudnya gitu. Bukan datang dengan kurang ajarnya itu seperti itu gitu ya. Menarik sih makanya cerita nih. Jadi misalnya kalau Elia ini dia nggak bilang itu tepung itu minyak itu nggak akan habis, apakah si janda ini mau nggak ngasih? Kalau dia nggak bilang itu, dia nggak menjanjikan sesuatu nih. Mungkin enggak ya, kalau aku pikir ya, secara manusiawi kita pikir ya tadi. Kalau kita lihat tadi dia begitu ragu, ya aku pikir enggak sih. Enggak sih. Tapi setelah dia ngomong keraguan itu, akhirnya Elia ngomong kan. Iya, Elia ngomong dan dia percaya dan dia bikin. Dan ternyata memang nggak habis-habis kan? Iya benar, sangat habis dan dia bisa bertahan hidup. Bahkan anaknya juga yang sakit tadi sembuh. Ya. Berarti dia percayanya itu pekerjaan Roh Kudus dong? Ya bisa dibilang seperti kan? itu. Soalnya pekerjaan kan Allah dia nggak tahu siapa gitu ya. Kan? Entah bener nggak yang dijanjikan dia. Bukan janji palsu ya, bukan janji palsu. Bukan janji palsu. Iya. Nah, ya aku lihat aku punya pesannya di sini itu adalah hampir sama, bahwa Yesus aja bahkan mau turun ke dunia ini gitu. Itu karena apa kalau bukan karena kasih. Jadi sebenarnya dari cerita ini, selain daripada pemeliharaan, aku ada melihat bahwa kita terpelihara dengan siklusnya Tuhan itu karena kasih sih. Coba ya gini, kalau si janda Sarfat itu ketika Tuhan bilang ke dia, ada yang datang nih, dia bisa nggak bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak bisa, aku tolak, aku nggak mau. Bisa nggak? Tadi kita ada Edwin bilang tadi tentang apa namanya free will, kehendak bebas. Nggak mau, aku nggak bisa. Aku udah semiskin ini, masa lu suruh orang datang lagi? Iya. Bisa nggak juga di posisinya Elia juga sama? Nggak mau, cari yang lain gitu.
gitu. Banyak kok nabi-nabi Tuhan yang juga cukup bernego sama Tuhan, nggak mau ke janda, maunya ke sini gitu. Iya, Mau ke duda. Belum ada. Itu belum ada ya. Iya, belum ada. Nanti kita jodohin janda sama duda. Iya. Ya. Duda Sarfat mungkin ada kali ya. Buat janda sama duda, kontaknya di bawah kalau. Iya. Jadi kalau bukan karena selain menaati firman Tuhan dan memahami kasih Allah, mereka nggak akan mau datang, mereka nggak mau menerima. Contoh lah, kita lihat dari Elia aja, dia punya pengalaman dengan Tuhan, dia berkoneksi dengan Tuhan, akhirnya dia bisa mau datang ke janda itu gitu. Kalau bukan karena kasih, maka di Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 39, makanya di kan ngomongnya gini, hukum yang pertama adalah kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan blablabla. Kemudian di ayat 38 dan 39 baru di ngomong kasihlah sesamamu, pesan di bawah apa? Seperti kamu mengasihi aku. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Iya, dirimu sendiri. Nah, berarti rule-nya itu adalah, setuju nggak setuju ya teman-teman? Rule-nya itu adalah lo paham dulu kasih Allah, kemudian kasih Allah itu benar-benar hinggap dan relate dulu dengan dirimu, dengan guilty dia dirimu, dengan segala perjolakan dalam dirimu, gitu ya. Lu bisa terapin itu, baru lu bisa mengasihi orang lain kan. Kalau lu nggak bisa mengasihi dirimu sendiri, bagaimana lu bisa mengasihi orang lain? Kan gitu. Dirimu aja sendiri nggak bisa lu kasihi, gimana bisa kasih orang lain? Nah makanya Elia punya pemahaman itu, diambil itu. Oke Tuhan, gue taat. Oke, gue mau datang ke janda Sarfat. Janda Sarfat juga sama. Janda Sarfat, pikirku janda Sarfat juga sama. Dia itu punya pengalaman dengan Tuhan mungkin sekali dua kali. Karena kan memang ada cerita tentang akan saya utus nabi untuk kamu gitu kan. Berarti mungkin sekali dua kali dia punya pengalaman dengan Tuhan gitulah. Tapi dia nggak tahu bahwa ini Tuhan siapa gitu. Karena di tengah-tengah orang-orang dewa-dewa Baal, jadi dia nggak tahu ini Allah yang mana, Allah yang siapa kan gitu kan. Dia akhirnya belajar benar-benar klik sama kasih Allah itu yang melalui Elia. Makanya di ayat 24 tadi Edwin bilang gitu, bahwa apa yang firmanmu dan Allahmu katakan itu adalah semuanya benar. Akhirnya dia mengakui bahwa aku sudah mau benar-benar mengasihi Allah seperti yang sudah aku lakukan kepada Nabi Elia. Jadi dia mau terapin itu lagi kepada orang lain. Itu bisa jadi berkat sih. Jadi pemeliharaan Tuhan sebenarnya itu bukan egosentris. Ya kan? Misalnya kayak kita dipelihara. Habis itu ya kita untuk kita sendiri aja keep gitu. Tapi enggak, ternyata kalau pemeliharaan Tuhan kalau dia lihat sini itu bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk membuat damai di lingkungan sekitar kita. Betul, dan pemeliharaan orang yang merasakan pemeliharaan Tuhan itu ya, walaupun secara materi dia berkekurangan, dia itu tetap bisa merasa puas. Walaupun mungkin mau dibandingkan dengan orang lain, dia secara finansial mungkin cuma pas-pasan. Tapi kalau dia merasa Tuhan memelihara dia, ya itu orangnya bisa tetap happy dan enjoy life-nya, walaupun dia nggak berkelimpahan sampai gimana. Pernah merasa enjoy life nggak sih? Enggak, talk life aja sih. Talk life, bukan enjoy life. Ya, brandingnya ini ya. Jadi gimana ya supaya kita bisa jadi kayak Elia ini ya ke orang lain kan. Kalau Elia ini kan cara dia kan menyampaikan pesan Tuhan, terus kayak bikin mujizat gitu di sana kan. Nah kita contohin kayak dia. Lu lagi bokek nih dan gue juga bokek, tolong lah bantu gue, masa gitu? Kita nyoba enggak janjiin aja. Oh ini Tuhan bilang sama aku, kau bakal gini. Ya. Kira-kira kalau misalnya kau kasih 200 cocok nggak gitu? Cocok nggak kalau kasih 200 ya kan? Nah, gue doain nanti diberkatilah kau. Iya. Habis itu kau dapat 400, 200 kasih aku. Nah, bagi dua lah kita. Gitu aja kita. Iya, gitu aja. Nah mungkin teman-teman perlu ini juga ya, kisah-kisah yang ada di Alkitab ini bukanlah sesuatu yang
untuk diduplikasi lagi di dalam kehidupan sekarang ya. Jadi kita perlu pahami bahwa kisah-kisah dari Alkitab ini bisa jadi Tuhan hanya memakainya sekali ya, untuk selama-lamanya gitu loh. Untuk memang ada karya Tuhan yang mau dikerjakan pada waktu itu, ataupun untuk menjadi pembelajaran kita pada hari Message ini. saja sih. Message ya, Tuhan message tetap yang memelihara kita. message yang Tuhan mau sampaikan. Mau gimana pun ya. caranya. Message Nah atau untuk yang massage. Jos tadi hadapi massage. ya itu mungkin ketika kita mungkin belajar untuk bisa berempati sama orang ya, aku pikir itu Tuhan bisa menggerakkan kita sih untuk coba memahami orang itu gitu loh. Aku pernah maksudnya berapa kali ketika orang datang mau minta maksudnya menceritakan kesusahan dia gitu ya, ketika ada rasa empati itu bisa rasanya kayak, oh ya aku pengen nolongin dia deh, tapi mungkin aku juga nggak bisa nolongin secara uang. Aku mungkin bisa cari cara lain gitu loh nolongin dia. Mungkin bisa cari orang lain yang mungkin bisa nolongin ya, bisa nolongin secara keuangan, ataupun mungkin dengan cara kita doain dia, ataupun mungkin cari solusi lah untuk bantuin dia gitu loh. Cariin kerjaan Kerjaan mungkin ya, kalau misalnya kita tahu dia lagi sakit, kita ada kenalan dokter nih ya, kita bisa bantu, kita bisa kita bisa kenalin ke dia, ataupun mungkin ada cara lain ya, mungkin kita cari mungkin ada tempat kayak lembaga sosial gitu, bisa bantuin dia untuk pengobatan dan sebagainya, nyelesain masalahnya. selain masalah Nggak harus tentang uang sih, iya. tapi uang segalanya. Tapi teman-teman, berarti karena kita harus kesimpulannya kayaknya ada kliknya adalah bagaimana merasakan pemeliharaan Tuhan. Maksudnya? Tunggu dulu. Bentar, Bu. Ini nanya pertanyaan gitu ya? Jadi terdiam semua ya. Terdiam ya. Itu pertanyaan nih. Untuk relate-nya di tahun 2023, orang masih merasakan dipelihara oleh Tuhan atau enggak sih gitu? Gini, kita harus broke dulu baru bisa tahu. Broke dulu ya. Kita benar-benar harus hancur dulu ya. Harus miskin dulu. Iya. Jadi siap nggak kita sebagai manusia doa sama Tuhan, Tuhan hancurkan aku dan buat aku dari baru lagi. Itu cara yang agak ekstrim sih menurutku ya. Agak ekstrim ya. Ada. Tapi beneran. Iya. Nggak termasuk mencobai Tuhan. Nggak. Tapi gini ya, tapi Ini ada di, aku ngerti sih. kayaknya ada di mana gitu ya. Tapi Ya temanku Di saat kalau nggak salah ada ya? pernah cerita gini ya. Dia kayak merasa hidupnya aman-aman aja gini ya. Jadi dia berdoa sama Tuhan, inilah kasih aku bergumul gitu loh, biar aku bisa makin mengenal Tuhan. Ya mungkin Tuhan izinkan ya dia untuk bergumul. Akhirnya dia melewati serangkaian pergumulan yang cukup panjang gitu loh. Ya tapi ya akhirnya dia semakin punya ada satu pengalaman iman yang baru ya. Nah, tapi menurutku nggak mesti sampai cara begitu ya, se-ekstrim itu ya untuk bisa merasakan pemeliharaan Tuhan sih. Ya. Jadi gue mau nanya nih, pemeliharaan Tuhan yang kalian rasakan itu dalam bentuk apa? Selain kesehatan, selain uang. Wah. Kalau aku baru-baru ini sih, baru-baru ini agak nggak penting sih ceritanya sebenarnya. Oke, terima kasih ya. Lanjut. Penting loh. Bagi saya itu penting. Karena aku mau branding di sini, Bang. Ya, ditit aja gitu. Ya. Oke. Jadi kan belakangan kan kalau tahu yang lihat Instagramku tuh tahu tuh anabulku lagi sakit. Anabul. Lu pelihara anabul? Enggak dong. Kan sugar glider anabul juga. Oh iya, oke. Jadi kan aku udah sampai di titik dia sakit. Oh, yang ekornya itu ya? Iya. Oh. Aku bawa kemana-mana. Aku bawa ke dokter. Aku bawa ke apa. Tapi ada di satu titik udah setelah 1 minggu. Aku sadar sendiri. Ini aku nggak tahu kenapa. Waktu saat teduh aku benar-benar sadar kalau aku udah buat dia jadi berhalanya aku. Gitu. Jadi kayak semuanya aku marah-marahin gitu kan. Orang lingkungan rumah juga aku marahin demi supaya si sugar glider ini bisa sehat, bisa apa gitu. Kenapa kalian kayak giniin dia, nggak jaga begitu kan. Jadi kayak sampai di titik itu aku benar-benar nyerah. Ada satu hamba Tuhan, ya kan. Bentar.
boleh gak lagunya diganti? Aku udah dengernya itu kayak makin goyang. Oke. Jadi di satu titik itu aku benar-benar kayak nggak bisa lagi. Ini aku udah berhala sama dia, gitu kan. Jadi ada satu hamba Tuhan, nggak bisa sebut namanya. Saya Bunga. Nggak, inisial aja lah ya, contoh Indra. Gitu dia telepon. Maksudnya aku telepon dia. Dari telepon dia bilang kan. Dia kasih tahu. Bahkan sampai ke hewan pun itu Tuhan pelihara sebenarnya. Gitu. Memang secara langsung di Alkitab mungkin nggak bilang kalau misalnya. Enggak. Pun Tuhan pelihara. Bukan, maksudnya kayak kalau dia nanti mati bakal gimana gitu, itu kan nggak ada. Iya. Tapi ada satu cerita kayak Nabi Nuh punya. Bahkan kan di kapal itu banyak binatang gitu. Kenapa Tuhan mau nyelamatin mereka juga? Suruh nyelamatin mereka. Padahal nggak perlu segede gaban kayak gitu kan sebenarnya kan, kalau untuk cuman mereka aja gitu. Jadi kayak sebenarnya aku sadar kok dunia ini semua dipelihara sama Tuhan. Sampai ke kecil-kecil mungkin, bahkan semut mungkin, semua itu pun dipelihara dengan detail sih sama Tuhan. Ini bisa napas saya dipelihara nih, sumpah. Keren. Betul. Jadi kisah yang unik ya. Dia melihat pemeliharaan Tuhan. Lewat Jos? hewan peliharaan. Pemeliharaan. Pemeliharaan Tuhan ya. Kalau bagi Masih aku lu masih melihat ada nggak? Enggak, tadi ya kalau soal masih melihat apa? Pemeliharaan Tuhan di tahun 2023. Masih lah, karena kan bukan tadi kan di luar financial sama apa? Kesehatan kan. Menurut aku ada lah ya kayak aku kurangnya di mana gitu kan. Tuhan ada ngasih kayak pengganti gitu kan untuk ngisi ini gitu kan, kayak misalnya kan di rumah misalnya kan ya cuma ada papa doang kan nggak ada mama dari dulu kan, kayak aku nggak dapat kasih enggak maksudnya aku nggak dapat kasih itu di rumah kan, tapi kayak di sini aku dapat kasih itu dari teman-temanku, dari pacar aku, dari semua teman-teman dekat lah, dari hamba Tuhan juga ada pacar. Nah jadi kan kayak aku merasa Tuhan masih memelihara aku loh, meskipun kayak aku udah merasa nggak mungkin lagi lah aku dapat kasih itu yang aku nggak punya gitu. Kasih sayang itu ya. Ya kasih sayang itu. Tapi ya Tuhan memelihara aku dari itu yang lain-lain gitu. Akhirnya Tuhan kasihnya support system, bukan soundman ya. Tuhan support system, bukan sound system. Iya. Dan soundman. Iya. Sound system. Kalau dirimu bro ada bro? Iya, kalau aku pemeliharaan Tuhan ya, sebenarnya banyak sih ya kalau mau diceritain. Cuman aku pernah dulu sempat komitmen ya. Aku pengen setiap hari menghitung pemeliharaan Tuhan, satu hal aja yang aku kenang gitu loh. Dan dulu sempat beberapa waktu lah ya. Kayak jadi setiap hari aku pengen ngeposting satu bentuk pemeliharaan Tuhan dalam bentuk foto untuk dibagikan pada orang di medsos aku gitu. Cuman nggak jadi awal-awalnya rutin ya, setiap hari semangat gitu loh. Cuman sampai satu waktu jadi kayak bingung ya, aku mau apa lagi ya. Jadi kayak jadi beban gitu loh buat akunya sendiri. Cuman selama selama beberapa hari itu aku benar-benar belajar mensyukuri pemeliharaan Tuhan itu dan melihat lewat hal-hal yang berbeda. Tapi akhirnya karena aku merasa kok jadi beban ya, aku nggak ngelanjutin bukan karena Tuhan nggak pelihara ya, tapi aku lebih melihatnya nanti aku jadi kayak kayak membebani diriku untuk apa ya, untuk ngeposting gitu loh jadinya. Jadi makanya aku nggak ngelanjutin lagi, tapi tetap mensyukuri, tetap belajar untuk mensyukuri dan menghitung pemeliharaan Tuhan itu sih. Ya lewat hal kecil terkadang yang mungkin pas ini ya, lihat wah hari ini langitnya cerah ya, wah bisa dapat foto yang bagus gitu loh, aku fotoin, habis itu aku share di medsos gitu loh. Ya aku belajar sih dari sewaktu ya, satu rentang waktu itulah, setiap hari belajar melihat pemeliharaan Tuhan, dan luar biasa sih bro. Terkadang dari pemandangan ya, terkadang dari orang-orang sekitar, terkadang lewat mungkin dikasih sesuatu yang kecil aja sama orang, permen misalnya, ya di situ kan ada bentuk kasih yang aku terima, dan lewat orang pun Tuhan kan menunjukkan pemeliharaan.
Yes. Iya. Dari lu sendiri? Menarik. Ya, jadi kan. Sekalian closing ya bro ya. Wah. Jangan aku gitu loh. Jadi ya untuk pemeliharaan Tuhan pastinya untuk saya pasti itu banyak ya. Sekalipun saya ini saya udah turun banyak banget gitu ya. Nggak tahu, aku nggak lagi ngikutin diet, tapi Itu turun apa harga BBM? harga diri kayaknya. Turun berat badan sebenarnya. Ini ya bukan akhirnya menyalahkan situasi, kondisi segala macam. Cuma aku memang lagi bingung dengan kondisiku kenapa bisa kayak gini, kenapa saya bisa turun, kenapa terus-terusan drop gitu. Terus-terusan aku ngecek gitu kan, ngecek sampai saya timbangannya semua Elisa gitu kan, saya cek dan besok pagi saya mau ngecek loh kok timbangnya hancur, jangan gara gua yang ngecek terus gitu kan. Enggak lah, ternyata itu kisah lain gitu. Itunya cek, tapi terakhirnya saya ngecek itu turunnya 6 kilo. Dari 21 Itu berapa lama? 1 itu cuma sebulan. Tanpa diet. Gue makan biasa gitu, makan biasa. Selalu makan biasa, siang kadang makan, kadang enggak, malam kadang satu atau 2 kali lah saya makan gitu. Itu kan bisa Ada gula contoh. Enggak ada. Canda. Udah dicek aman dia. Aman dia. Pada beberapa Sabtu itu saya hampir benar-benar drop dalam kayak ya aku nggak bisa berdiri lama gitu. Aku nggak bisa berdiri lama, bener-bener nggak bisa berdiri lama. Kalau udah berdiri lama itu udah oyong gitu. Karena kan ya tau lah, aku tahu kondisi kesehatanku kan. Dari itu sampai sekarang yang aku lihat, nah sekarang tuh udah lumayan sih, cara makannya tuh udah lumayan bagus gitu. Pelayananku, khotbah keluar, kemudian ya tau lah pelayanan di dalam alam baka itu kan biasanya kan cukup mendadak ya. Alam gitu. Bukan di dalam alam baka. Bukan udah bukan ya, mengantar ke alam baka itu kan cukup ya deg-degan gitu kan. Jadi tetap bisa hidup sampai sekarang. Itu menurutku itu adalah pemeliharaan Tuhan sih. Nah, jadi bagiku pemeliharaan Tuhan itu satu ya, itu unik. Itu unik sih untuk kita. Jadi kita pemeliharaan Tuhan tuh nggak hanya fokus pada satu gitu. Sebenarnya pemeliharaan Tuhan tuh fokusnya kepada banyak hal gitu. Jadi meskipun saya lagi ngedrop, tapi Tuhan ingin kerjakan apa ke saya? Ternyata Tuhan ingin kerjakan fokus. Ternyata aku lagi nggak fokus. Nggak lagi fokus sama Tuhan, nggak lagi fokus sama diriku gitu. Jadi aku nggak fokus. Nah Tuhan ingin mengembalikan fokusku gitu, supaya nggak blank, supaya nggak kemana-mana. Nah jadi bukan hanya kesehatan loh, tapi balik lagi tujuan Tuhan itu ada yang indah di dalamnya. Ya, jadi menarik ya. Akhirnya Janda Sarfat kan tujuan akhirnya kan juga indah. Nabi Elia tetap diberkati, terus juga Janda Sarfat juga dapat berkat dari Tuhan. Nah, akhirnya mengenal Tuhan. Itu sangat luar biasa. Ya, teman-teman. Oke, jadi sekian dari cerita kita tentang Janda Sarfat. Ya, nanti kita memang belum ketemu orangnya, karena agak susah ya. Di Sidon itu sinyalnya agak susah bro, jadi nggak bisa diundang di sini. Jadi kita cuma menceritakan kisahnya aja. Jadi tetap stay tune di Talk Talk Live ya. Kita juga akan selalu 1 bulan itu tayang 2 kali. Jadi tetap jangan meninggalkan ini. Tetap stay tune di sini. Di mana? Di Talk Talk Live. Let's talk about life.